Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau menyatakan diri dalam Putramu Yesus sebagai sakramen Allah. Bantu kami untuk menerima, memahami, dan mengerti, dan menghayati siapakah Engkau yang sesungguhnya dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita perlu juga untuk memahami, mengerti tentang Tuhan itu sendiri seperti apa. Allah kita itu Allah yang seperti apa. Nah, karena Allah itu tidak kelihatan dan tak pernah kelihatan dalam tanda petik ya. Tapi dia kalau tidak kelihatan, maka kita manusia yang dagingnya ini sulit juga memahami siapa Tuhan itu. Dan itu kita bisa lihat dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan yang hadir dalam diri para nabi, para utusan-utusannya. Tapi itu terbatas sekali dan orang punya gagasan yang bisa keliru ya. Karena keterbatasan manusia untuk memahami, karena kodrat kita adalah kodrat manusia, Tuhan adalah kodrat ilahi, kodrat roh Allah, pure God gitu. Nah, karena relasi yang demikian itulah maka Tuhan mau mengungkapkan siapa dirinya. Nah, disitulah Tuhan memberikan putranya sendiri dalam kebersatuan dengan Allah itu. Putranya sendiri, Yesus Kristus, ke dunia. Nah, Yesuslah yang menjadi sakramen, tanda yang lahir, tanda yang kelihatan ini, ya, tanda yang nampak ini, yang manusiawi ini, yang menunjukkan Allah yang hidup, yang hadir dalam diri putra. Jadi seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri sang putra. Dan segala ciptaan selalu dilakukan dalam kebersamaan dengan putra. Nah, inilah. Dan ini misteri yang Tuhan berikan, sampaikan kepada kita lewat Paulus dalam bacaan hari ini, dalam surat Paulus kepada umat di Kolose ya. Jadi kita bisa melihat, mengalami, merasakan siapa Tuhan kita yang sesungguhnya itu. Itulah yang harus kita sadari dengan baik, dengan penuh syukur, dengan penuh cinta gitu kan. Jadi pada saudaraku terkasih, dalam uraian Paulus inilah, jadi Kristuslah kepenuhan Allah. Dialah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Dia pula lah yang yang menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya. Dia pula lah yang menyelamatkan berkat darahnya. Ya. Nah, karena itulah maka dua hal penting yang harus kita sadari adalah bahwa Allah itu seperti apa. Allah yang penuh kasih, penuh cinta. Tapi Allah yang penuh cinta itu mengungkapkan diri dalam putranya Yesus. Ya, maka Yesus juga bagi kita segala-galanya karena dia menjadi penjelas, penerang, tanda kehadiran Allah di dunia dan apa yang Tuhan melakukan di dunia ini. Jadi kita lihat segalanya didamaikan oleh darah. Dan ini penting bagi kita, sekali lagi penting bagi kita supaya kita tahu, ya, kita paham, kita mengerti, dan kita hayati dalam hidup kita siapa Yesus itu. Nah, salah satu cara untuk menghayati dan memahami dan mengalami Allah itu dengan apa? Puasa. Ya. Dengan mati raga. Kenapa puasa mati raga penting dan perlu? Karena kita dengan puasa mati raga dan puasa itu membuat kita memfokuskan kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Fokus kita kepada kita tidak cukup hanya mengalahkan diri sendiri. Itu penting juga bagi kita supaya kita tidak fokus kepada nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Ya, tapi fokus kepada Tuhan. Jadi puasa pantang mati raga itu perlu supaya kita semakin bisa memahami Tuhan. Karena dengan tidak begitu maka kita mengikuti kehendak nafsu-nafsu kita manusia. Dan itu terjadi di zaman serba berkelimpahan. Semua ya dengan
HP, ya dengan kepenuhan-kepenuhan, keinginan-keinginan daging yang selalu ingin kita penuhi. Akhirnya kita berfokus kepada diri sendiri, kepada nafsu, kepada keinginan, apa yang kusuka, apa yang kucinta. Kita lupa pada kehendak Allah, keinginan Allah itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari pada saat tertentu kita juga harus mengekang diri, lebih tepat mengontrol diri, dan memperbaiki diri, ya, supaya kita bisa mengalami, merasakan, mengerti apa yang Tuhan sungguh kehendaki. Jadi sekali lagi, penting dan perlu supaya manusia lama kita dibuang, disingkirkan, ya, jauhkan, supaya kita akhirnya berfokus kepada Allah, bukan pada diri sendiri. Lagi berfokus kepada Allah, bukan pada pikiran kehendak. Bila tidak, kita akan mengalami kesulitan di dalam penghayatan kita kepada Allah, dalam menghayati kita, mengerti, memahami Allah. Maka kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pemandi pergi di padang gurun untuk mencari, mengenal kehendak Tuhan. Para leluhur kita, para pujangga-pujangga lokal kita yang berpuasa, bermati raga, untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetap perlu. Bila tidak, kita akan mengikuti nafsu-nafsu kita masing-masing, dan itu menjadi sesuatu hambatan. Semoga kita juga belajar mengolah diri sendiri, mengatur diri sendiri, membuat diri kita semakin taat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua dalam nama Bapa, Putra,